kok belum mulai ya acaranya? Caca, ini udah mulai. Hah? Iya kah? Iya. Masa sih? Iya, itu lihat. Oh iya, maaf teman-teman. Caca nih, kita sapa dulu ya teman-teman yang di rumah. Baru nanti bermain, mendengarkan cerita Kak Adin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan sahabat Zaki TV yang di rumah dalam acara Kias, Kisah Islami Anak Soleh. Betul sekali, Caca hari ini semangat sekali. Kenapa? Karena hari ini spesial. Kenapa spesialnya? Bukanya pakai telur. Bisa aja nih Caca, ini kan belum tahu bukanya apa. Aku kan udah request pakai telur. Oh gitu. Baiklah, sahabat Zaki TV juga pasti sedang menyiapkan menu buka puasanya ya. Pastikan menu buka puasanya yang komplit, 4 sehat 5 sempurna, agar puasanya jadi kuat, lancar, begitu. Nah sahabat Zaki TV, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Adin. Nah sore hari ini tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, di situ ada sesuatu yang mirip dengan pandemi virus corona. Jadi pandemi COVID-19 ini. Apa miripnya? Penasaran? Nah, nanti saksikan ceritanya. Namun sebelumnya, Kak Astuti ingatkan lagi, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kemudian tekan tombol like dan bunyikan loncengnya. Atau bisa juga pantau acara kita di Facebook Basnas Jogja, dan Instagram Basnas Jogja, Twitter @basnasjogja, atau melalui website kita di www.basnasjogjakota.go.id. Nah, sahabat Zaki TV dimanapun Anda berada, jangan lupa juga tetap catat nanti kisah-kisahnya apa, siapa tahu nanti keluar pada pertanyaan kuisnya. Kuis akan di-share oleh tim admin di akhir acara melalui Instagram Basnas Jogja. Jadi ketika acaranya sudah selesai, akhir-akhir acara segera cek ya Instagramnya, kemudian ikuti kuisnya. Pemenang yang beruntung akan mendapatkan satu buah hadiah yang menarik berupa buku yang berjudul 30 Hari Menuju Kemenangan. Oke, sahabat Zaki TV dimanapun Anda berada, Kak Astuti ingatkan lagi, untuk yang belum membayar zakat fitrahnya bisa melalui Basnas Kota Yogyakarta, yaitu kalau dengan beras boleh dengan 2,5% per 2,5 kg per orang, atau jika dikonversikan dalam bentuk uang senilai 30.000 per orang, ya bisa menghubungi official Basnas Kota Yogyakarta di nomor 082141232770 atau melalui layanan Gozis atau jemput zakat infak dan sedekah. Bisa diinstal melalui aplikasi di App Store kamu. Aplikasinya Jogja Smart Service ya. Nah, gunakan layanan Gozis untuk jemput zakat ketika kamu di rumah aja. Gampang sekali bukan? Nah, nanti di awal acara di sini sekarang nih tampil barcode ya. Nanti juga akan tampil berulang-ulang di selama acara. Itu adalah merupakan cara untuk mempermudah sahabat Zaki TV melakukan infak dan sedekahnya. Jadi tinggal ambil handphonenya, buka aplikasi e-walletnya. E-wallet tuh bisa e-money, GoMobile, OVO, terus bisa juga GoPay, bisa. GoPay juga bisa, nanti tinggal dibuka, di-scan barcode-nya, masukkan nominal yang akan disedekahkan, kemudian tekan bayar konfirmasi. Seperti itu mudahnya. Nah, selamat Zaki TV, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan saksikan cerita dari Kak Adin. Namun sebelumnya, ada yang mau lewat dulu. Assalamualaikum sahabat Zaki TV. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya akan memberikan sedikit info tentang Basnas Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan beberapa program dan kegiatan di Basnas Kota Yogyakarta. Salah satunya dengan berbagi kebahagiaan bersama adik-adik melalui mobil inspirasi. Selain itu, ada sosialisasi dan edukasi melalui pengajian di beberapa instansi di Kota Yogyakarta. Pendistribusian kaleng sedekah S2 atau Sedino Sewu. Apakah kalian sudah sedekah hari ini?
Jangan lupa berinfak setiap hari dengan kaleng S2. Jangan khawatir, kami siap menjemput zakat, infak, sedekah, sahabat Zaki TV dimanapun berada. Sampai jumpa lagi sahabat Zaki TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat Zaki TV yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar nih? Mudah-mudahan kabar baik dan selalu sehat, semangat, selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kadin di sini sekarang berada di sebuah mobil nih. Ada yang tahu mobil apa? Ya, warnanya oranye. Ya, mobil ini dimiliki oleh sebuah badan yang selalu tanggap dalam bencana. Namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yaitu salah satu lembaga yang juga di garda terdepan dalam menangani wabah corona atau COVID-19 ini. Selain BNPB juga ada tenaga medis, ada juga para pejabat publik yang beliau selalu setiap hari tidak bisa tidur tenang sebagaimana kita semua di rumah karena selalu memikirkan rakyatnya, memikirkan masyarakat Indonesia untuk agar sehat, terlindung dari wabah ini. Nah, senang ya menjadi orang yang membantu orang lain. Itu adalah salah satu ciri umat muslim, yaitu al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukminannya adalah seperti satu tubuh, yasuddu ba'dahu ba'dan, yang selalu membantu antara satu dengan yang lainnya. Dalam agama Islam kita disatukan dengan agama Islam itu sendiri. Kita harus saling membantu sama muslim. Di luar Islam kita juga disatukan oleh negara Indonesia. Ya. Kalau selain agama Islam, selain negara, di luar negara juga kita disatukan dengan satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam. Jadi kita harus saling membantu satu sama yang lainnya. Kita doakan orang-orang yang membantu dalam kepentingan masyarakat banyak, termasuk BNPB, kemudian tenaga medis, kemudian para pejabat kita yang selalu setiap hari membantu kita mengawal penyakit ini agar segera pulih kembali. Kita doakan sehat selalu, mendapatkan kekuatan, diberikan kekuatan dalam menjalani tugas-tugasnya dan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Zaki TV semua, Kadin ingin menyampaikan kisah seorang sahabat yang sahabat itu dulu juga terkena wabah penyakit juga yang mematikan. Ya, wabah itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, sahabat itu bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang juga dijamin masuk surga. Enak ya, masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga loh. Enak bukan? Ya, ini sahabat-sahabat Rasul tertentu yang dijamin dirinya masuk surga. Antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Sa'ad Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah ini Abdurrahman bin Auf, kemudian ada lagi Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, ya, sahabat-sahabat Rasulullah ini dijamin masuk surga. Tapi tetap beliau berjuang. Walaupun sudah dijamin masuk surga, enggak kemudian tidur-tiduran, tidak. Para sahabat itu tetap berjuang di jalan Allah dengan mati-matian.
kita umat muslim dijamin oleh Allah juga kalau ia punya iman pasti masuk surga. Namun apakah kita mau berpangku tangan, bermalas-malasan dalam beribadah? Tentu tidak. Kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan surga itu yang terbaik. Ya, bukankah nanti di surga itu bertingkat-tingkat? Ya, yang ini sholatnya biasa, yang sholatnya rajin lebih tinggi lagi. Ini yang hafalannya cuma 1 ayat 2 ayat, ini yang hafalnya Al-Quran 30 juz, yang mendapatkan tingkat tertinggi. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kembali ke sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang terpercaya. Ya. Kemudian umat yang terpercaya pada masa ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah menyampaikan bahwa Abu Ubaidah termasuk orang yang dapat dipercaya. Berarti ia itu pasti sangat berhati-hati dalam berkata, pasti sangat berhati-hati dalam bertindak, pasti dalam berpikir sesuatu dia pasti hati-hati. Jangan sampai suka membuli, suka berbohong, apalagi suka, ada yang tahu yang sedang viral, suka ngeprank. Nah, dia membuat kejutan tapi bikin tidak baik hatinya orang lain, membikin hati orang lain terluka, prank namanya. Adik-adik jangan sampai seperti itu, membuat orang lain kecewa, ya, itu namanya tidak dipercaya. Tentu kita sebagai anak soleh, anak beriman harus berhati-hati tuh ngomongnya, tindak lakunya, kata-kata, tangannya, semua pandangan pendengaran harus hati-hati sehingga kita disebut oleh orang-orang teman-teman kita menjadi orang yang dipercaya sebagaimana Rasulullah al-Amin. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah orang, termasuk orang yang pernah dipercaya, orang yang dapat dipercaya. Ketika terjadi perang Uhud, nah, mengapa disebut perang Uhud? Karena terjadi di sekitar Bukit Uhud. Ya. Kemudian perang itu berkecamuk dengan sangat menegangkan. Ya. Di situ umat Islam sempat kewalahan menghadapi pasukan orang-orang kafir Quraisy. Termasuk 200 pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid masih dalam kafir, belum masuk Islam. Kemudian Abu Ubaidah ini ketika berperang, dia tidak tenang dalam berperangnya. Apa artinya? Artinya ketika berperang itu Abu Ubaidah selalu melihat ke arah Rasulullah, ke arah Nabi, memastikan bahwa Nabi baik-baik saja. Di sini perang ding, tapi terkadang menengok ke Rasulullah. Kemudian kadang mendekat ke Rasulullah, kadang maju, kadang mundur, kadang maju. Nah, kemudian orang-orang pada mundur, pada Abu Bakar, para sahabat Ali, kemudian mundur melindungi Rasulullah SAW. Orang-orang mengkhawatirkan, ya, bagaimana nanti keadaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sempat mengalami, ya, pelindung kepalanya itu mengalami pecah, dan kemudian ada 2 besi yang menyangkut di keningnya Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini? Abu Ubaidah dengan sigap dan cepat menarik 2 besi tadi dengan gigi serinya, ya, gigi 2 di depan ini. Dicabutlah itu besi itu 1, dan apa yang terjadi? Giginya rontok 1. Yang satu lagi dengan gigi 1-nya berhasil kedua besi itu, dan berhasil juga 2 gigi serinya Abu Ubaidah bin Jarrah juga rontok.
Namun para sahabat dan Rasulullah terkejut dengan hilangnya 2 gigi itu, malah menambah ganteng, malah menambah cakep paras wajahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau biasanya ompong itu kan jelek ya, atau menjadi tidak sempurna lagi giginya. Namun berbeda dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena giginya untuk mencabut besi yang menempel, yang tertancap di kening Rasulullah, menjadikan wajahnya menjadi sempurna dan lebih baik terlihatnya daripada sebelumnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini termasuk orang yang sangat setia juga dengan Rasulullah. Terbukti dengan saat peperangan perang Uhud, beliau berperang juga selalu memperhatikan Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana agar Rasulullah tetap dijamin untuk memastikan bahwa Rasulullah baik-baik saja. Sahabat Zaki TV yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah bin Jarrah di masa Umar bin Khattab, ia ditugaskan untuk menjadi gubernur ya di Syam. Ia termasuk orang yang sangat sederhana sekali. Ia tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Ia tidak menggunakan jabatannya untuk membeli ini dan itu, perabotan yang banyak, tidak. Ketika Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya, Umar melihat di rumahnya itu tidak banyak yang Abu Ubaidah bin Jarrah miliki. Yang terlihat adalah hanya pedang, perisai, dan unta, dan beberapa saja ya. Tidak ada perabot yang banyak seperti biasa orang miliki. Umar bertanya, mengapa engkau hanya memiliki sedikit ini? Bukankah engkau mampu? Abu Ubaidah mengatakan, ya inilah, yang sedikit inilah yang akan mengantarkan aku ke surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Abu Ubaidah menginginkan kesederhanaan itu adalah bisa mengantarkan dirinya ke surga. Dan pada suatu ketika saat ia menjabat sebagai gubernur di Syam, terjadi wabah. Wabah itu adalah penyakit yang cepat menular dan mematikan. Sebagaimana yang sedang kita alami, terjadi wabah corona ini, COVID-19, COVID-19. Nah, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi juga di Syam ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Daerahnya terjadi wabah ini, cepat sekali menyebarnya. Dan suatu ketika Umar bin Khattab ingin berkunjung, melihat. Jadi Umar itu suka berkunjung ke daerah-daerah, memastikan bahwa rakyatnya ditangani oleh pemimpin yang baik. Jadi gubernur di tempat itu memberikan pelayanan yang baik. Umar akan ngecek tuh ke rakyatnya, nanya bagaimana ke pemimpin dan gubernur ini, apakah baik? Nanti kalau mereka baik berarti baik. Kalau tidak, maka kalau tidak baik, gubernur itu akan dicopot segera, diganti dengan yang lain. Nah, ada kabar bahwa Umar mau menjenguk daerah itu, daerah di mana Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin. Lalu kemudian Abu Ubaidah berinisiatif untuk menemui Umar bin Khattab di perbatasan. Sebelum masuk ke daerahnya, ditemui dulu, menyampaikan bahwa daerah itu sedang terjadi wabah. Benar, ditemuilah Umar bin Khattab di sebuah daerah menjelang masuk ke daerahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar kaget, mengapa engkau temui aku di sini, padahal kami belum sampai ke tempatmu? Abu Ubaidah
menceritakan bahwa di tempatnya sekarang terjadi bencana wabah yang mematikan, wabah yang mudah menular. Abu Ubaidah kemudian meminta pendapat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merenung, bagaimana ya? Bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana sahabat yang lain? Apa pendapat kalian? Termasuk pendapatnya Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa Umar tetap masuk ke daerahnya karena itu adalah tanggung jawab Umar. Apapun nanti kejadiannya, serahkan saja kepada Allah. Ada sahabat lain menyarankan jangan, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika terjadi sebuah wabah di sebuah daerah, maka kita harus berlari sebagaimana larinya kita dikejar oleh binatang buas atau singa. Kemudian itulah pendapat yang dipakai oleh Umar, bahwa ia memutuskan untuk tidak masuk ke daerah di mana wabah itu terjadi. Nah, makanya kita disuruh untuk tidak keluar rumah, tidak berpergian. Yang mudik dilarang mudik ya, atau pulang kampung ya, dilarang dulu, tetap di kota di mana ia berada, agar penyebaran COVID-19 ini terputus. Kalau kita bergerombol, kita yang di luar kota masuk ya, yang lain, ada penyebaran yang nanti tidak bisa dikendalikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah wafat terkena wabah tersebut karena Abu Ubaidah sering menjenguk rakyat-rakyatnya ketika terjadi wabah itu, dekat, memberi bantuan, memberi perhatian, sampai dirinya pun terkena penyakit tersebut dan ia wafat tentunya atas izin Allah, karena ketentuan dari Allah, namun dari sebabnya adalah penyakit wabah tersebut. Nah, adik-adik sahabat Zaki TV semua, apa hikmah dari kisah Abu Ubaidah bin Jarrah ini? Yang pertama, Abu Ubaidah adalah orang yang terpercaya. Maka jaga selalu lisan kita, perkataan kita, tangan, perbuatan kita, jangan sampai membikin orang atau teman lain sakit hati. Kalau sudah sakit hati, maka kita akan menjadi orang yang tidak dipercaya. Ya, ini sangat penting bagi kehidupan. Jadilah orang yang dipercaya, jujur dan baik dengan semua. Yang kedua, bahwa wabah itu pernah terjadi di masa sahabat. Yang kita lakukan adalah tidak mendekat di daerah yang terkena wabah, dan yang berada di daerah wabah itu tidak keluar ke daerah yang belum terkena. Makanya kita disuruh untuk lockdown, untuk di rumah saja, belajar di rumah, sholat di rumah, tarawih di rumah. Sampai kapan? Sampai nanti pemerintah mengumumkan bahwa sudah aman untuk bisa keluar, sudah tidak apa-apa, seperti itu. Dan mudah-mudahan kisah-kisah yang disampaikan oleh Kak Adin di program Kisah Islami Anak Soleh ini memberi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah kita semua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kenapa? Ceritanya mirip masa kini ya. Kok mirip masa kini, Cak? Iya, karena ini kan sedang ada pandemi juga. Betul sekali ya. Tadi seperti yang Kak Suti katakan, mirip sekali bukan dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Sama-sama mendapatkan cobaan yang namanya wabah, itu kan banyak orang ya yang terkena ya. Dan sahabat Jaki TV, jangan lupa tetap semangat ya dalam situasi ini ya. Tetap jaga kesehatan dengan di rumah aja, ikuti social distancing ya sesuai anjuran pemerintah, dan bersabarlah. Karena orang yang sabar itu pasti akan disayang Allah dan insya Allah akan menang. Seperti itu sahabat Jaki TV. Nah, sudah bersiap menjawab kuisnya? Segera buka akun Instagramnya. Jangan lupa ikuti juga ya. Sahabat Jaki TV dimanapun Anda berada, untuk membayar zakat fitrah maupun zakat mal, Kak Suti ingatkan lagi, bisa di Basnas Kota Yogyakarta. Atau ingin konsultasi seputar pembayaran fidyah, gampang, bisa dengan chatting aja melalui WhatsApp di 082141232770. Dan selamat juga ya kepada para pemenang yang kemarin sudah berhasil mendapatkan hadiahnya. Semoga bermanfaat hadiahnya. Dan selamat berbuka puasa. Wah, saya semangat sekali kalau tentang buka puasa. Iya dong, jangan lupa ya kirim ke sini. Caca jangan kayak gitu. Buka puasa tetap di rumah saja. Sahabat Jaki TV di rumah saja bersama keluarga tercinta. Kita di sini menemani buka puasanya. Nah, selamat menyaksikan acara Kias Kembali Kisah Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Basnas Kota Yogyakarta dan didukung oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta, Batko TKA TPA Kota Yogyakarta, serta Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Jangan lupa besok saksikan pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat dengan kisah seru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.